warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali di channel video YouTube Sorayana. Gimana kabarnya buat semua sahabatku dimanapun berada? Semoga kalian sehat selalu ya, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, di video kali ini channel Soraya sedikit berbagi kisah dan cerita teman BMI ya, dimanapun berada, dan simak terus videonya sampai selesai. Nah, berita pertama yaitu pulang mandiri tanpa membayar denda, apakah bisa? Berita kedua yaitu puluhan pekerja migran yang baru tiba di Hong Kong kelabakan tak dapat booking hotel karantina. Aturan baru buat agensi pusing atur jadwal. Dan selanjutnya kita bahas berita yang pertama yaitu pulang mandiri tanpa membayar denda, apakah bisa? Walaupun kalian sudah punya SPLP, tiket, tes COVID, belum bayar denda, stempel cucing ya. Cucing itu yaitu keluar dari negara Taiwan. Tentunya tidak bisa ya teman-teman, karena persyaratannya itu belum lengkap. Dan simak ulasannya di sini ya. Beberapa WNI di Taiwan saat ini tidak memiliki paspor, entah karena apa, kehilangan, disita oleh agen atau majikan yang tidak bertanggung jawab, ataupun karena kesalahan diri sendiri kaburan sehingga tidak memiliki paspor yang resmi. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki paspor, Anda tentu sudah tahu bahwa ada harus melapor ke imigrasi Taiwan terlebih dahulu ya. Sementara bagi mereka yang kehilangan paspor karena menjadi pekerja kaburan, Anda tentu ingat ya, di tahun 2019 yang lalu keringanan jika menyerahkan diri hanya didenda 2000 NT dolar Taiwan. Dan buat kalian yang MD mandiri ya, karena sekarang itu musim COVID-19 sangatlah susah ya untuk mengurus dokumen buat perjalanan pulang ke Indonesia, mungkin juga dendanya sekitaran 10.000 dolar Taiwan. Dan proses seperti ini itu tidak ditahan di dalam, dan ini tahanan luar. Yang penting kalian itu menyediakan biaya buat pengurusan SPLP-nya. Setelah menyerahkan diri dalam melapor ke imigrasi, Anda ingin mengecek apakah bekas surat perjalanan laksana paspor atau SPLP sudah diterima di bidang imigrasi KDII Taipei atau belum. Atau mengecek SPLP ya, apakah sudah selesai dan dikirim ke kantor imigrasi Taiwan yang menerima laporan penyerahan diri Anda. Dan pengecekan ini sekarang itu bisa secara online ya, dan ada 6 langkah ya. Yang pertama, kita klik linknya tautan http://imigrasitaipei.com ya, /SPLP. Yang kedua, ketik nama lengkap Anda pada kolom nama. Yang ketiga, pilih dan klik kantong imigrasi di Taiwan yang menerima laporan penyerahan diri Anda. Selanjutnya, klik cari. Dan yang keempat, bila berkas sudah diterima oleh bidang imigrasi KDII Taipei, maka akan keluar informasi data diterima dan SPLP dalam proses. Bila sudah keluar informasi tersebut, maka Anda dapat datang ke KDII Taipei di lantai 2 untuk proses pengambilan foto dan sidik jari. Dan yang kelima, apabila Anda sudah datang ke KDII Taipei di lantai 2 dan telah melakukan foto dan pengambilan sidik jari, maka SPLP akan selesai dalam waktu 3 hari kerja setelah pengambilan foto dan sidik jari tersebut. Lalu SPLP tersebut akan dikirim ke kantor imigrasi di Taiwan yang menerima penyerahan diri Anda yang pertama kali ya. Juga dapat dilihat di informasi ini pada aplikasi cek SPLP. Dan yang keenam, apabila berkas SPLP dari kantor imigrasi di Taiwan yang pertama kali menerima penyerahan diri sebelum mengirimkan berkas ke bidang imigrasi KDII Taipei, maka hasilnya akan timbul informasi data sebelum diterima.
Bila masih terdapat informasi seperti data belum diterima, maka Anda harus memastikan ke imigrasi Taiwan kembali untuk mengirim berkas penyerahan diri yang sudah dilakukan oleh imigrasi Taiwan. Datang ke KDI Taipei bila berkas Anda sudah diterima oleh KDI Taipei. Dan aplikasi cek SPLP ini dibuat oleh bidang imigrasi KDEI yang ada di Taipei ya, untuk memudahkan kepastian proses pelayanan SPLP bagi WNI yang menyerahkan diri atau kaburan kepada imigrasi Taiwan. Nah, kemarin lusa itu ada contoh ya, salah satu BMI swasta yang pulang proses mandiri. Dia sudah mempunyai SPLP, beli tiket, dan mempunyai surat tes COVID-19 atau PCR ya. Dan dia itu kerjanya di Kaohsiung, lalu pulangnya melalui Bandara Toyen. Seperti itu guys, tidak bisa keluar ya. Karena apa? Karena dia itu belum membayar denda di imigrasi, dan juga di dalam paspornya itu masih kosong, belum ada stempel keluar dari negara Taiwan. Itu stempel apa ya? Cucing gitu loh namanya. Nah, alangkah baiknya itu kalau kita masih punya keinginan kerja di Taiwan, ya baik-baik aja dulu bekerja buat tambah ongkos ya. Suatu saat kalau kitanya pulang itu sudah terkumpul biayanya. Sedangkan sekarang itu biaya pulang itu sangatlah mahal. Beli tiketnya aja 18.000 itu cuma satu jalan. Terus bagi yang swasta mungkin di imigrasi kena dendanya 10.000. Terus ada tes lagi PCR namanya ya. Itu sekitar ada yang 7.000, ada yang 6.000, ada yang 8.000. Pokoknya biaya sangat mahal sekali. Oke, sekarang kita bahas berita yang kedua, yaitu puluhan pekerja migran yang baru tiba di Hong Kong kelabakan, tak dapat booking hotel karantina. Aturan baru buat agensi pusing atur jadwal. Ternyata itu di mana-mana negara sama saja ya di musim pandemi ini. Dan ulasannya seperti ini teman-teman. Perubahan mendadak aturan karantina di Hong Kong yang diumumkan tadi malam oleh pemerintah Hong Kong. Penyebabkan permasalahan bagi pendatang di Hong Kong hari ini, termasuk yang terkena dampak adalah para pekerja migran yang dijadwalkan datang hari ini. Menurut informasi yang diterima redaksi Suara BMI, beberapa rombongan pekerja migran tadi malam tiba di bandara terkatung-katung nasibnya karena tidak bisa menunjukkan hotel tempat karantina selama 21 hari ke depan. Hal ini terjadi karena hotel yang sudah di-booking hanya berdurasi 14 hari, sementara aturan baru mengharuskan karantina 21 hari, sehingga sisa hari karantina membuat para pekerja kebingungan. Para agensi juga mengaku kelabakan dengan peraturan ini karena hotel tempat karantina tidak bisa diperpanjang masa karantina, hanya menyediakan waktu 14 hari karena hari ke-15 sudah di-booking lain orang lagi. Mereka para pekerja migran tetap menuju hotel pada akhirnya untuk 14 hari ke depan dan masih dicari tempat karantina baru untuk melanjutkan hingga hari ke-21. Dalam sepekan ini akan ada 1.000 pekerja migran yang akan tiba di Hong Kong untuk bekerja. KJRI juga mengeluarkan himbauan terkait aturan baru ini melalui akun media sosial, berikut isinya. Pemerintah Hong Kong SAR ya mengumumkan kebijakan terbaru penanganan pandemi COVID-19 ya perihal ketibanya warga negara asing termasuk WNI di Hong Kong ya sebagai berikut. 1. Dimulai dari tanggal 25 Desember 2020 kemarin ya, pendatang yang tiba di Hong Kong dari luar wilayah Tiongkok harus menjalani karantina selama 21 hari sejak ketibanya di hotel karantina. Dan di sini juga ada daftar hotel ya, silakan dilihat. Dan yang kedua, pendatang yang pernah tinggal di Inggris atau Afrika Selatan selama lebih dari 2 jam pada 21 hari terakhir ya, dilarang masuk Hong Kong. Dan ketiga, pendatang yang telah tiba di Hong Kong pada periode 2 sampai dengan 24 Desember yang lalu ya, 2020,
Yang saat ini menjalani karantina perlu melakukan tes pada hari ke-19 atau ke-20 serta harus melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat yang ditunjuk dalam pemerintah karantina hingga hasil tes tersebut keluar. Dan yang keempat, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Labor Departemen Hong Kong pada hotline khusus ya. Oke guys, kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.